Ya, selamat pagi semuanya. Semoga semua sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah online kita dengan topik Pancasila sebagai sistem etika. Nah, untuk itu maka kita harus paham dulu apa itu etika. Nah, etika itu secara etimologis ya, atau secara harfiah berasal dari kata bahasa Yunani kuno, yaitu ethos bentuk tunggal dan taeta bentuk jamak. Dua-duanya sebenarnya bermakna adat kebiasaan. Kalau ethos maknanya kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasa, sikap, dan cara berpikir. Kalau taeta ya maknanya hanya adat kebiasaan. Nah, istilah atau kata taeta inilah yang kemudian menginspirasi Aristoteles ya, untuk menamai filsafat moral ya, salah satu cabang filsafat yang membahas tentang moralitas manusia. Nah, dia menggunakan taeta ini untuk menamai filsafat moral itu menjadi etika. Nah, Aristoteles itu merupakan guru dari seorang raja besar ya, dari Makedonia, yaitu Alexander the Great. Nah, etika itu sebenarnya selain secara etimologis ya, secara terminologis juga bermakna tiga. Ada tiga makna. Yang pertama adalah etika sebagai ilmu atau filsafat moral. Artinya di sini etika merupakan ilmu atau filsafat yang membahas tentang apa yang baik dan yang buruk, tingkah laku manusia yang baik dan yang buruk, hak dan kewajiban moral bagi seluruh manusia. Nah, itu yang pertama, etika sebagai filsafat moral. Yang kedua, etika sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak atau kode etik ya. Misalnya ada segolongan masyarakat yang memiliki kode tertentu ya. Ini seperti contohnya ya, masyarakat atau komunitas pengacara. Mereka tidak boleh membela dua orang yang sedang berkonflik karena akan terjadi konflik of interest ketika mereka tengah bekerja. Nah, jika ada yang nekat melanggar kode etik ini, maka akan diberikan teguran atau bahkan dibekukan dulu lisensi mereka selama setahun ya, sehingga mereka tidak bisa menjadi seorang pengacara. Itu etika sebagai kode etik. Berikutnya yang terakhir, etika sebagai sistem nilai. Artinya etika di sini bermakna sekumpulan nilai tentang benar atau salah yang dijadikan pedoman oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk bertingkah laku atau bersikap. Contohnya misalnya ketika ada kita ambil misalnya masyarakat Bugis misalnya, mereka ada apa yang dinamakan sebagai siri, itu merupakan pegangan moral mereka. Nah, ketika ada seseorang yang melanggar siri ini, maka hukum adat wajib diterapkan bagi orang-orang yang melanggar siri dalam masyarakat Bugis ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, mengapa kita kemudian mempelajari etika? Karena memang Pancasila ini pada dasarnya merupakan 5 nilai yang bersifat umum universal. Nilai itu sebenarnya secara keseluruhan atau secara umum adalah memiliki makna yang positif atau sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai. Secara esensial, nilai merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek yang membuat objek tersebut berarti atau memiliki arti. Misalnya, gelas ini, bagi saya ini sangat bernilai karena dengan gelas ini saya bisa minum dan saya bisa membuat minuman saya yang hangat tetap hangat selama beberapa waktu. Karena kan ada tutupnya ini. Ini yang saya namakan, yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, cabang filsafat yang membahas tentang nilai itu dinamakan sebagai aksiologi atau filsafat nilai. Nah, 5 sila Pancasila ini pada dasarnya seperti saya bilang tadi memang intinya merupakan 5 nilai yang bersifat umum universal. Akan tapi 5 nilai ini tidak bisa dengan begitu saja kita jadikan sebagai 5 sila Pancasila. Nah, ketika sudah menjadi 5 sila Pancasila, maka 5 nilai tersebut sudah berubah menjadi 5 norma moral. Karena kan sila Pancasila itu kan ketuhanan nilai yang
Maha Esa, ada predikatnya, sehingga kemudian menjadi norma moral, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena itulah 5 norma moral atau 5 sila Pancasila ini karena berasal dari nilai yang bersifat universal. Dengan itu mereka juga, atau 5 norma moral ini juga bersifat universal. Nah, 5 norma moral ini sudah menjadi norma fundamental negara Indonesia karena Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia, sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum, peraturan perundang-undangan harus berdasarkan atas Pancasila, karena Pancasila posisinya sebagai dasar negara. Nah, kembali ke etika ya. Etika Pancasila. Etika Pancasila itu merupakan salah satu salah satu metode untuk menilai segala sesuatu tingkah laku ya, secara baik atau buruk, dengan berdasarkan atas 5 nilai Pancasila. Jadi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini kita jadikan sebagai patokan atau sebagai tolok ukur untuk menentukan suatu perbuatan sebagai benar atau salah, baik atau buruk. Nah, kita ambil contoh dari nilai ketuhanan misalnya. Bagaimana kita bisa menggunakan nilai ketuhanan ini ya untuk membuat penilaian terhadap suatu tingkah laku. Nah, sebenarnya tidak hanya mempertentangkannya dengan nilai ketuhanan, karena dalam nilai ketuhanan kan ada di dalam ajaran agama itu ada suatu perintah ya, yang berasal dari 10 perintah Tuhan, yaitu thou shall not steal ya, atau tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh mencuri. Nah, ketika ada suatu perbuatan, misalnya perbuatan yang bertentangan dengan perintah agama ini, yaitu perintah agama tidak boleh mencuri. Nah, ada perbuatan yang mencuri, seperti kasus yang sekarang ya, kasus orang yang mencoba menimbun ya, bahan-bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti masker, hand sanitizer. Nah, kemudian ketika langka di pasaran mereka jual dengan harga mahal dan berlipat-lipat. Ini bukan merupakan suatu tindakan pencurian sebenarnya, pencurian hak dari rakyat. Nah, kalau berdasarkan sila pertama, nilai ketuhanan, hal ini bertentangan dengan ajaran agama thou shall not steal, atau kamu tidak boleh mencuri. Nah, seharusnya bagaimana? Jadi tidak hanya kita pertentangan, tapi kita juga kita sampaikan apa yang seharusnya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya bagi orang yang kaya raya, mereka memborong misalnya masker ya, hand sanitizer, seharusnya mereka bagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu membeli, pada orang-orang di pelosok desa misalnya, atau mungkin orang-orang yang di pinggir jalan ya, yang tidak mampu membeli masker atau hand sanitizer, padahal sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan untuk menghindarkan supaya tidak terkontaminasi wabah corona. Harusnya mereka beli dengan jumlah banyak, mereka bagi-bagikan. Kalau di Cina itu kan, di Tiongkok ya, itu pemerintahnya sudah membuat lorong-lorong khusus ya. Jadi warga negara Tiongkok itu tinggal lewat lorong itu, mereka sudah disemprot disinfektan, sehingga mereka bisa terbebas dari virus-virus corona yang kemungkinan bisa mengkontaminasi mereka atau mengkontaminasi orang-orang di sekitar mereka. Itu contoh keadilan sosial sebenarnya, contoh dari implementasi dari nilai Pancasila yang sila kelima. Nah, ini kita masih sila pertama ya. Jadi perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan, dan perbuatan baik ya, seharusnya juga bisa, kalau kita lanjutkan ke sila kedua ya, memanusiakan manusia. Artinya kembali ke Pancasila ya, sila kedua kemanusiaan. Perbuatan baik dari sila kedua ini harus sesuai dengan nilai kemanusiaan. Contohnya bagaimana? Nah, kalau
kalau kita lihat ada salah satu kepala negara kemarin yang sempat memberikan perintah tembak di tempat pada seseorang yang terinfeksi atau orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kalian tahu lah siapa kepala negaranya. Nah, itu kan sebenarnya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Karena kalau dalam nilai kemanusiaan, hak asasi manusia dihargai secara adil dan beradab. Jadi tidak boleh negara menembak warga yang lari dari karantina ketika mereka telah terinfeksi virus corona. Harusnya negara terus-menerus memahamkan mereka, terus-menerus menjaga ya, supaya mereka tidak pergi dari isolasi. Memang ketika mereka lari dari isolasi dan bergabung dengan orang-orang sekitar mereka yang belum terkontaminasi, itu memang berbahaya. Karena Italia itu adalah salah satu negara ya yang penyebarannya sangat luas gara-gara itu. Jadi di Italia itu mengapa sampai sekarang sampai puluhan ribu atau 27.000 yang terkontaminasi atau terinfeksi virus corona? Karena sebelumnya sudah ada 10.000 orang yang positif corona ya, sudah dikarantina. Mereka lari dari karantina itu, mereka bergabung dengan keluarga mereka di rumah. Nah, apa yang terjadi? Mereka malah mengontaminasi, menyebarkan virus itu pada keluarga mereka yang belum terkena infeksi virus corona. Nah, akibatnya sekarang Italia sampai 27.000, mungkin lebih. Yang terakhir yang wafat 3.000 orang yang wafat. Nah, ini sebenarnya ya memang ini harus kita hindari ya. Jangan sampai kemudian orang-orang yang sedang dikarantina ini kabur ya. Tapi tidak juga dengan menembak mereka. Mungkin bisa dengan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ketika mereka nekat ya, mendatangi keluarga mereka ketika mereka tengah terinfeksi virus corona, maka itu akan membahayakan keluarga mereka. Nah, itulah yang harus dipahamkan sehingga nilai kemanusiaan tetap bisa terjaga. Berikutnya nilai persatuan. Ya. Bagaimana kemudian perbuatan yang baik sesuai dengan nilai persatuan, yaitu perbuatan yang tidak memecah belah bangsa ini. Saat ini kan kita, bangsa dan negara kita tengah berjuang untuk lepas dari wabah corona ini. Karena wabah corona ini menimbulkan krisis ya. Krisis di negara kita, kelangkaan barang, harga-harga barang yang biasanya murah jadi tinggi. Nah, itulah yang kemudian harus kita atasi secara bersama-sama. Kita saling bantu, saling mengingatkan. Warga negara mengingatkan pemerintah, pemerintah juga melayani warga negara dengan baik. Kalau ada orang yang egois kemudian dengan ini tetap ngotot, pokoknya aku pengennya begini, padahal kondisi kita sedang butuh untuk bekerja sama. Nah, itu merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai persatuan, karena persatuan bangsa harus dikedepankan. Nah, sila keempat, kerakyatan ya, nilai kerakyatan. Bagaimana kemudian perbuatan baiknya? Artinya perbuatan baik di sini khususnya pemerintah ya. Pemerintah harus transparan. Kan kerakyatan maknanya demokrasi. Aspirasi rakyat yang dikedepankan. Pemerintah harus transparan. Kemudian bagaimana jumlah orang warga negara Indonesia yang telah terinfeksi virus corona, berapa orang yang telah sembuh ya, berapa orang yang sudah kehilangan nyawanya. Itu harus transparan, harus disampaikan terus-menerus kepada rakyat. Kalau saya lihat kan terakhir yang update sekali itu Detikcom, malah situs berita Detikcom itu, detik.com itu kan ada setiap hari itu mesti ada berapa orang korban ya, positif, berapa yang sudah meninggal, berapa yang sudah sembuh, itu kan diupdate terus. Nah, harusnya pemerintah juga update terus-menerus. Dan juga pemerintah misalnya kalau mengambil kebijakan lockdown ya, seperti negara-negara lain, kan negara lain kan itu mereka lockdown tapi distribusi logistik mereka bisa jaga atau mereka bisa berikan secara adil. Di Italia itu mereka di lockdown tapi ada yang memberikan suplai makanan kepada mereka. Kalau Indonesia bagaimana?
Kalau kita mau lockdown, apakah sudah siap? Nah, ini harus ditransparansikan kepada warga negara dan seluruh Indonesia. Bagaimana kesiapan negara kita kalau kemudian mengambil keputusan atau kebijakan untuk mengisolasi diri. Nah, itu yang dinamakan sebagai nilai kerakyatan. Baiklah, itulah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini sebenarnya ada nilai keadilan di dalam sila kelima. Tapi maknanya berbeda dengan nilai keadilan dalam sila kedua. Sila kedua itu manusia sebagai individu, sila kelima manusia sebagai makhluk sosial. Nah, bagaimana kemudian perbuatan yang baik yang sesuai dengan sila kelima? Perbuatan baik di sini adalah perbuatan yang sesuai dengan prinsip keadilan mayoritas masyarakat. Nah, saat ini ketika orang tengah membutuhkan hand sanitizer, membutuhkan masker, perbuatan baik adalah bagaimana kita bisa saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Ya, jangan kita kemudian memborong ya. Kalau kita punya uang, kita borong semuanya ya, hand sanitizer. Sementara yang lain tidak mendapatkannya. Nah, ini harus dihindari perbuatan yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita misalnya ingin membeli secara banyak, kita bisa bagi-bagikan secara adil kepada orang yang membutuhkan. Nah, negara sini juga harus berperan ya. Ya mungkin saat ini yang seperti itu baru Surabaya ya. Jadi Surabaya itu juga seperti Tiongkok, mereka ada lorong yang lorong yang bisa memberikan, kalau lewat sana orang akan terkena semprotan disinfektan sehingga mereka terbebas pakaian mereka ya, kulit luar mereka dari virus corona sehingga tidak menginfeksi orang lain. Nah, inilah sila kelima, keadilan. Baik, kita lanjutkan terkait krisis multisektoral yang ada di slide ke-13. Saat ini memang kita bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis multisektoral. Nah, bagaimana kita kemudian bisa bebas dari krisis ini? Karena krisis ini bukan hanya melulu soal ekonomi, tapi lebih kepada moral, lebih kepada bagaimana moralitas bangsa dan negara Indonesia, bagaimana moralitas bangsa dan penyelenggara negara Indonesia. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Seperti yang sekarang ini ya, bagaimana kita bisa bebas dari krisis, yaitu bagaimana kita bisa membuat sikap ya, yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila itu, atau tindakan yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila itu bisa kita hindari. Contohnya ya tindakan menimbun tadi, menumpuk spekulan yang menimbun masker, menumpuk hand sanitizer, itu harus dihindari. Pemerintah juga harus tegas terhadap orang-orang seperti ini. Nah, untuk itu dibutuhkan dua pendekatan sebenarnya. Ada dua pendekatan untuk yang bisa dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia untuk lepas dari krisis ini. Yang pertama adalah pendekatan eksternal atau melalui unsur-unsur di luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa ya, seperti hukum, budaya, dan gagasan anti korupsi dalam masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan internal, yaitu melalui kesadaran diri individu yang bisa dikuatkan melalui pendidikan dan pembiasaan. Nah, untuk yang pertama, implementasinya bagaimana? Yang pertama ya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tegas terhadap para pelaku penimbunan terhadap bahan-bahan atau benda-benda yang sekarang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seperti para spekulan yang menimbun masker dan hand sanitizer, itu harus ditindak tegas oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat perundang-undangan ya, baik yang sudah ada. Kalau misalnya tidak ada perangkatnya ya, pemerintah harus mengeluarkan perangkat kebijakan yang baru untuk menangani atau untuk menghukum orang-orang yang telah menimbun
hand sanitizer dan masker ini. Yaitu melalui pendekatan eksternal atau melalui pendekatan yang berada di luar diri manusia, yang memiliki kekuatan memaksa, hukum, kebijakan ya. Kalau internal bagaimana? Itu dengan cara membangun kesadaran di dalam diri manusia dengan memberikan penyadaran, penyuluhan. Yang mungkin pemerintah bisa atau warga negara Indonesia yang sadar bisa menyadarkan yang lainnya bahwa tindakan penimbunan di kondisi krisis seperti ini itu akan membuat bangsa kita semakin terjerumus dalam krisis yang semakin dalam. Nah, untuk itulah ya selain itu mungkin juga bisa memberikan penyuluhan bagaimana membuat hand sanitizer, bahan-bahannya seperti apa, itu juga bagus itu, sehingga para pelaku penimbunan ini bisa kecele ya, karena warga negara bisa bikin hand sanitizer sendiri. Nah, itulah dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh bangsa negara Indonesia saat sekarang ini ya, untuk terbebas dari krisis multisektoral. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Jangan lupa nanti dikerjakan tugas di classwork. Sampai bertemu setelah UTS. Selamat pagi.